falyatafaddal mashkura. Baiklah, hadirin wal hadirat, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti. Tausiah, nasihat, mau'izatul hasanah. Yang hal ini akan disampaikan langsung oleh al-mukarram wal muhtaram al-alim al-alamah Syekhuna al-kiram Sayyidil Habib Ad-Duktur Segaf bin Habib Hasan Baharun MHI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibiina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu masih ada mukjizatnya Nabi yang bisa kita sentuh sampai sekarang ini. Di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Ya, artinya setiap kemuliaan keluarga, setiap nasab seseorang itu akan terputus, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Terkait dengan mereka lah Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim di dalam kitab sahihnya, innama ana mru'un magbud yushiku an ya'ti ya rasul rabbi fa ujib wa ana tarikum fikum astaqalain ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Di dalam hadis As-Saqalain ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, tapi di dalam syaratnya ada kedhaifan. Di dalam riwayat itu disebutkan, aku ini adalah manusia biasa yang sebentar lagi mungkin aku penuhi panggilan daripada Tuhanku. Tapi jangan khawatir kalian, aku tinggalkan kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Di dalam riwayat tersebut disebutkan kitab Allah dan sunnahku. Tapi di dalam hadis sahih Muslim yang lebih sahih, dan ini adalah hadisnya ahli sunnah wal jamaah, bukan hadisnya Syiah, karena yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang pasti sahihnya karena dimuat dalam kitab sahih, di mana beliau katakan, kitab Allah wa idrati ahli baiti. Kitab Allah fihin nur wal huda, di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk, maka berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad, wa idrati ahli baiti, dan keturunanku para ahli baitku, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Awas kalian terkait dengan keluargaku, awas kalian terkait dengan keluargaku, dan awaslah kalian terkait dengan keluargaku. Itulah terjemah daripada hadis sampai ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang mencintai mereka, semoga kita termasuk yang memuliakan mereka, sehingga kita termasuk yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, barang siapa yang cinta pada zuriat Nabi SAW, dia akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan ketiga dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita termasuk mencintai mereka sehingga kita mendapatkan 3 kemuliaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati orang tua kita, Ketua Rabithah Al Habib Saleh Al Habsyi, dan juga para habaib yang lainnya, Habib Ali, Habib Hasan,
Dan semua para habaib, maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan serta kita doakan para alim ulama. Mereka adalah komunitas yang tidak mungkin bisa kita sentuh kemuliaannya, sangat tinggi, jauh di atas sana. Sehingga kemudian ketika turun sebuah ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang mencari ilmu. Kata Imam Ibn Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanannya Nabi SAW, beliau katakan antara derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu strip. Setelah Nabi, ulama. Antara ulama dengan ahli ibadah-ibadah yang lainnya, ahli sedekah, ahli puasa, ahli sholat, itu terpaut sebanyak 700 derajat, padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu selama perjalanan 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin menandingi, membandingi kemuliaan yang didapatkan oleh para ulama yang di dalam sebuah hadis sebutkan, innallaha wa malaikatahu wa man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil muallimina nasi khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk yang ada di atas langit dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi semuanya memintakan ampun bagi mereka yang mengajarkan kebaikan. Kata Ibn Abbas, kalau kita ingin menandiki kebaikan, kemuliaan, derajat para ulama, dibutuhkan waktu selama 350.000 tahun beribadah baru kita bisa menyamai mereka. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, salasun la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, tidak akan memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Nanti kelak kita di hari kiamat tidak akan mencari orang tua kita, tidak mencari pasangan kita, tidak mencari anak kita, tidak mencari mereka para pejabat juga tidak, mencari mereka para donatur juga tidak, tapi yang kita cari cuma 3 hal. 3 golongan ini yang kita cari. Yang pertama kata Nabi Muhammad, para nabi. Jumlah nabi yang berjumlah 124.000 nabi sudah meninggal semuanya. Tinggal 3 nabi saja, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa alaihissalam. Sulit kita bertemu dengan ketiganya. Begitu pula yang ketiga. Yang ketiga adalah asyuhada, para syuhada. Alhamdulillah, berkat doanya Nabi Muhammad, usahanya Nabi Muhammad, saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga kemudian Nabi Muhammad bersabda, syuhada ummati matu alal firas, banyak daripada syuhada umatku meninggalnya di atas kasur. Sehingga dikatakan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang berlainan disebutkan bahwasanya ada 70 sebab orang kalau mati dalam sebab-sebab tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Apa yang kita dapatkan kalau kita meninggal dalam keadaan syahid? Dan semoga kita meninggal dalam keadaan syahid. Pertama kali kita meninggal, ruh kita akan diletakkan di dalam tempurung seekor burung warnanya hijau. Kalau malam hari seperti sekarang ini, bergelantungan dengan arasy Allah yang sangat agung dan yang paling indah di antara makhluknya. Kalau sudah siang hari, maka burung itu masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga, tapi dari dalam burung tersebut. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada para syuhada. Kenikmatan nanti ketika berada pada mahsyar, Allah akan berikan hak prioritas untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada 70 keluarganya, sehingga 70 keluarganya akan diangkat oleh Allah Ta'ala, diampunkan semua dosanya dan didudukkan di dalam satu derajat bersama mereka dan para nabi dan para soleh. Mereka memberikan syafaat 70, tapi kan kita tidak tahu siapa keluarga kita yang meninggal dalam keadaan syahid, kecuali setelah kita tahu meninggalnya dalam keadaan seperti yang disebutkan Nabi Muhammad. Tapi ada satu golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad yang nantinya di pada mahsyar kita akan mencari-carinya. Kita bisa duduk bersama mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bersalaman dengan mereka. Bahkan Imam Ghazali mengatakan mereka itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin mendapatkan berkah dari Muhammad, cari berkah tersebut dari ulama. Kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kita ingin bantu Nabi Muhammad, bantu para ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani
wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa datang berkunjung ke rumah orang alim seperti yang kita laksanakan semuanya, alhamdulillah kita semua datang jauh-jauh ingin berkunjung ke rumahnya Kiai Ahmad Tatang, berarti kita semuanya ingin berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersama dengan para ulama, maka seakan-akan itu bersama denganku, kata Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama ulama seperti kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di atas panggung banyak para ulama, alhamdulillah ada Mudirul Ma'had An-Nihayah yaitu Kiai Ahmad Tatang, dan juga ada Tuh Bagus Ibn Mahdi yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama. Apa yang telah disampaikan luar biasa. Walaupun saya agak ngerti sedikit karena saya taunya cuma kumaha atuh damang gitu. Tapi alhamdulillah banyak kita mengerti dan faham dengan apa yang disampaikan. Diantaranya adalah tentang Ibn Ladun, Masya Allah, baru saya dengar itu ceritanya luar biasa. Dan alhamdulillah kami sudah pernah menziarahinya, alhamdulillah, tapi kami baru mendengar ceritanya ini. Jazakallah khair ya akhina. Dan tidak lupa kepada Ketua MUI Kiai Tajuddin Nur dan semua para kiai, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kedatangan mereka insya Allah membawa berkah bagi kita semuanya. Sebagaimana kalau kita datang kepada mereka, datang kepada Muhammad, insya Allah berkat kita datang bersama mereka, kumpul bersama mereka, kita berada di dalam hati mereka, sehingga nanti di pada mahsyar kita akan dicari-cari oleh mereka dan mendapatkan syafaat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan dan kita doakan para pejabat. Yang terkait dengan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah luput. Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah itu maha adil. Allah memberikan anugerah kepada hambanya semuanya dengan anugerah yang sama. Sama-sama bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Jabatan yang diberikan, harta benda yang diberikan, kekuatan yang diberikan, ketampanan, kecantikan diberikan, semuanya bisa dijadikan modal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pejabat ini, kata Nabi Muhammad, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat, baik dari mulai level yang teratas sampai yang paling terbawah, kalau mereka itu mengayomi umatnya Nabi Muhammad dalam keadaan amanah dan adil, maka kata Nabi Muhammad satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan juga mewakili Bapak Kabak serta semua para pejabat yang hadir di sini, semoga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kedatangan kami ke sini dalam keadaan sangat payah. Karena kami baru sore hari kemarin datang dari Pontianak, kemudian malam hari tidurnya seperti tidur ayam, tidak tidur benar-benar. Tadi pagi sudah berangkat ke Bekasi, lalu kemudian ada halal bihalal sampai siang hari, kemudian kita dibawa ke hotel yang bagus, tapi juga tidurnya tidur ayam juga. Tapi subhanallah begitu masuk ke Kerawang, sehat badan saya. Melihat wajah-wajah antum, sehat badan saya. Apalagi lihat Tuh Bagus bin Mahdi, Masya Allah yang tampan, Masya Allah. Semoga beliau ini termasuk orang yang laku. Kadang-kadang tampan lakunya satu, tapi nggak tahu beliau ini berapa. Semoga beliau ini termasuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala, panjangkan umurnya. Hilang semua letih. Kenapa? Karena alhamdulillah saya bertemu dengan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang ada di Kerawang. Kalau kita ingin tahu, ingin menilai bagaimana keimanan yang kita telah dapatkan, bagaimana ketakwaan yang telah tertanam dalam jiwa kita, kita lihat bagaimana kehidupan kita. Orang yang di samping kita, baik kanan kita, kiri kita, belakang kita, depan kita, siapa dia? Kalau kita katakan ini ada saudaraku, maka berarti kita termasuk orang beriman, dan semoga kita termasuk semacam itu. Tapi kalau kita katakan, oh ini orang Madura, oh ini orang Banjar, ini orang Sunda, ini orang Jawa, belum sempurna keimanan kita. Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Alhamdulillah sebagaimana telah dipertemukan kita dulu di alam asbah, di dalam arwah, alhamdulillah kita di dalam alam asbah, sekarang kita dipertemukan oleh Allah SWT. Semoga sebagaimana kita ditemukan sekarang ini, semoga nanti di akhirat kita dipertemukan kembali bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya hanya akan menyampaikan dua pesan. Pesan pertama pesan dari saya dan dari Abu Yazen. Pesan yang kedua pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena sebetulnya Abu Ya yang akan datang ke sini. Beliau adalah Mudirul Ma'had Darul Dakwah atau yang terkenal dengan Pondok Pesantren Dalwa. Dan saya adalah wakilnya sekaligus rektor di sana. Harusnya beliau yang akan datang bersama kami, tapi ternyata beliau mengutus kami untuk melihat dulu bagaimana suasananya di sini. Ternyata suaranya sangat hangat dan ternyata kayak Ahmad Tatang yang kita sudah lama mengenalnya, bahkan di awal-awal beliau membuat pesantren kami mengenalnya. Subhanallah, beliau itu punya cita-cita yang unik, aneh, tapi subhanallah karena beliau itu disayang oleh Allah Ta'ala terlaksana juga. Apa itu? Beliau katakan kepada kita, saya ingin Dalwa pindah ke Kerawang. Ini suatu penginginan yang satu kali saya pernah dengar dari wali santri, dari seorang kiai, dari seorang dai, itu seperti beliau baru sekarang beliau sampaikan itu. Saya katakan apa maksudnya, tujuannya? Tapi subhanallah begitu saya masuk ke sini, nuansanya, warnanya, semuanya seperti Dalwa. Insya Allah sebagaimana beliau telah disampaikan oleh Abu Yazen bahwasanya ini adalah yang buka cabang Dalwa di Kerawang sana. Alhamdulillah saya sudah masuk di sini dan semoga Dalwa dan Nihaya menjadi satu. Nihaya dan Dalwa menjadi satu, satu di dunia, satu juga di akhirat, satu juga di dalam memberi kemanfaatan, satu juga di dalam membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan kedua, pesan yang telah disampaikan oleh akhina fillah Tubagas bin Mahdi tadi, yaitu apa yang bersumber daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, mal'un ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Allah Ta'ala mengatakan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, dunia kita pijak ini, dunia kita injak ini sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mulai Allah ciptakan dari awal tidak pernah dipandang dengan rahmat kecuali yang dikecualikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya negatif kecuali pasti Nabi Muhammad mengecualikan. Sehingga jangan heran kalau seumpama bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kita berada, kok selalu ada saja yang namanya kesusahan, yang namanya problematika kehidupan, yang namanya sakit, yang namanya masalah, yang namanya hutang, yang namanya macam-macam, itu semuanya ada. Kenapa? Karena kita masih di dunia dan dunia itu sudah dilaknat. Tapi kalau dunia itu sudah dilaknat, tidak dilaknat lagi, alias sudah penuh dengan rahmat, maka tidak lagi dunia itu menyengsarakan. Dimanapun kita berada kita akan senang. Dan insya Allah suatu waktu kita akan membaca suatu buku yang saya tulis insya Allah yang ke-28, kata kunci kehidupan dunia, di mana saya sebutkan dalam kitab itu tentang teori-teori kehidupan yang semuanya fakta, nyata dan termaktub dengan data. Tidak mungkin luput, nggak perlu kita teliti, nggak perlu kita coba-coba, tapi semuanya pasti benar. Termasuk diantaranya yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mal'una, dunia ini laknat. Apapun yang kita miliki, kalau seumpama kita tidak termasuk dikecualikan tiga tadi, maka apapun kita miliki tidak akan bahagiakan. Karena memang dunia ini adalah rahmat Allah, karunia Allah, harta benda adalah rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan barokahnya, maka semua kenikmatan demi kenikmatan itu cuma sebagai sesuatu yang nikmat tapi belum tentu membahagiakan. Mohon maaf, berapa banyak orang yang punya harta benda tapi dia tidak bahagia dengan harta benda itu. Sementara berapa banyak orang yang miskin tapi dia bahagia dengan miskinannya. Banyak orang yang punya istri yang cantik, tapi subhanallah berapa banyak suami yang punya istri yang cantik, bahkan diteliti sebanyak 85%
orang yang punya istri cantik kebanyakan sudah pernah mendoakannya supaya cepat mati. Kenapa? Nggak ada barokahnya. Karena mal'unah. Supaya tidak mal'unah bagaimana? Artinya mal'unah itu adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, supaya tidak dilaknat dan supaya kembali dan berbalik serta berubah menjadi rahmat dan barokah. Maka kata Nabi Muhammad, illa zikrullah wa mawala. Kalau kita ingat pada Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam apapun yang kita miliki. Dan cukup Allah Ta'ala sudah memberikan standar kepada kita semuanya. Kalau kita benar-benar ingat kepada Allah, maka di saat itulah semua yang kita inginkan dan semua yang kita dapatkan semuanya berkah dan menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melaksanakannya. Oleh karenanya ada sebuah ayat dalam Al-Quran terkait dengan unsur yang pertama yang membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan itu unsur yang paling utama, di mana ayat itu oleh setan dan kroni-kroninya itu telah disampaikan. Awas ya, jangan sampai kaum muslimin itu membaca ayat ini. Kalau seumpama mereka membaca, usahakan mereka itu tidak ngeh, tidak paham dengan artinya. Kalau kita lihat universitas yang terbaik di Indonesia selevel UI, itu paling satu bulan bikin seminar itu cuma 10 kali. Tapi setan itu dan kroni-kroninya bikin diklat, bukan cuma seminar, diklat setiap hari. Bagaimana cara menjerumuskan pejabat, bagaimana cara menjerumuskan orang kaya, bagaimana cara menjerumuskan ulama, bagaimana cara menjerumuskan anak muda, bagaimana cara menjerumuskan perempuan, semuanya dibahas. Tapi sebelum dilaksanakan diklat itu selalu diwati-watikan, awas ya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kenapa? Ayat inilah yang menjadi celah yang besar, pintu yang terbuka bagi setan untuk mengelabuhi manusia. Apa itu? Dengarkan baik-baik, sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, kita sebagai umat Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah meminta pada kita apapun. Tapi kita sebagai umat Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir kecuali pasti mendapatkan permintaan langsung daripada Nabi Muhammad. Apa itu yang diminta Nabi Muhammad? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian melupakan kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun yang maha segala-galanya akan melupakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kalian. Harta punya, tapi kesempatan tidak digunakan. Sehingga banyak orang punya harta, mohon maaf, yang ada itu cuma numpuk, beli lagi harta, beli lagi, invest lagi tanah, beli lagi toko dan sebagainya. Untuk apa? Untuk anak warisnya, bukan untuk dirinya, bukan. Berapa banyak sekarang yang semacam itu, mohon maaf. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kalian telah tertipu dengan ingin memperbanyak. Untuk apa perbanyak? Nikmati. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam surat, di mana Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran yang berbunyi, fa amma bi ni'mati rabbika hadis, gunakan. Imam Kiai Zaini yang beliau itu berada di Banjar Martapura, dan haul beliau itu memecahkan rekor muri karena yang hadir itu sampai 2.300.000 orang, terbesar di Indonesia. Beliau katakan, kalau orang yang punya harta, orang yang kaya raya, dia tidak menggunakan hartanya menjadi 3 bagian, maka dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana cara menggunakan harta? 1/3 untuk dirinya dan keluarganya. Bikin rumah yang bagus, kalau bisa. Beli mobil yang mewah, kalau bisa. Beli HP yang bagus, semuanya serba bagus. Apa artinya? Itulah maksudnya Allah Ta'ala firman, fa amma bi ni'mati rabbika fahad. Salah kalau menggunakan, jangan kita pamer. Itu enggak baik. Itu perkataannya setan. Maksudnya apa? Jangan pamer. Kenapa? Nanti ketahuan kalau kita kaya, akhirnya banyak proposal yang datang. Itu tujuannya. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi
walau fisyurbati hina yashrabuha. Allah Ta'ala itu senang, gembira, bahagia kalau bekas nikmat yang Allah berikan itu dinikmatinya, bukan ditumpuknya. Mohon maaf, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kami talibin walaysa biakilih, berapa banyak orang yang mengumpulkan tapi tidak ikut menikmatinya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fa zahibun aw tarikuhu linnas. Banyak orang mengatakan, itu loh rumahku, ini sertifikatnya, ini tanahku, ini sertifikatnya. Yang mana rumahmu? Yang mana hartamu, kata Muhammad? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai itu sampai usang, kecuali yang kau sodakokan itu, dan itu akan tetap kekal selamanya disimpan oleh Allah Ta'ala. Selain itu akan terjadi dua hal. Apa itu? Fadahibun, hilang begitu saja. Kebakaran, ditipu orang, dicuri orang, ditilap orang, dizalimi orang. Kalau enggak itu yang terjadi, fatarikuhu linnas, ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk keluarganya, tidak. Ditinggalkan untuk ahli warisnya, tidak. Ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Itulah gambaran dan cerminan daripada ahli waris kita. Mohon maaf Pak, Bu, cuma sekedar pesan saja dari saya. Kalau belum kaya, belum sugih, jangan mati dulu. Kenapa? Lagi tren di antara anak muda sekarang. Kalau ada anak-anak muda yang ditinggal mati ayahnya atau ibunya dalam keadaan enggak meninggalkan harta waris, dicaci maki habis itu orang tua. Dasar orang tua enggak bisa membahagiakan anaknya dengan harta waris. Apalagi ninggalkan hutang, hati-hati. Kalau enggak cepat-cepat dilunasi, enggak bakal dilunasi oleh anaknya. Ini terjadi, dan semoga tidak terjadi di Jawa Barat. Ini tuh cukup terjadi di Jawa Timur ini. Di salah satu kota di Jawa Timur ada satu orang kaya yang asetnya itu 54 miliar. Ada hotel walaupun tidak besar, ada restoran. Subhanallah, yang bercerita kepada saya seorang notaris yang membagikan harta waris itu kepada ahli warisnya yang 4 cuma jumlahnya. Istri, kemudian anak 3. Subhanallah, begitu 1 bulan sudah dibagikan, berarti masing-masing 10 miliar lebih. Datang notaris itu membawa surat piutang yang baru jatuh tempo sekarang. Berapa jumlah nominalnya? Jumlah nominal hutang yang baru jatuh tempo itu cuma 100 juta. Tapi lihat bagaimana apa kata istri dan anak-anaknya itu ketika disodorkan surat itu, padahal sudah masuk ke rekening mereka masing-masing pribadi 10 M lebih. Apa kata mereka? Loh, yang hutang kan almarhum, sana minta ke kuburannya sana. Biar kita pahami. Kenapa demikian? Gak pernah mondok, gak pernah belajar, sehingga gak bisa memperlakukan bagaimana orang tuanya. Mereka lupa bahwasanya pernah terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana ada satu orang sahabat yang datang kepada Muhammad, ya Rasulullah, saudaraku telah meninggal dunia. Maka ditanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku menyolatinya? Dan aku minta engkau menyolatinya. Geli ya Rasul, baik kata Rasulullah, bawa ke sini. Dibawa. Begitu dibawa ke masjid, subhanallah, Nabi sudah siap menyolatinya. Ternyata Nabi SAW terlintas dalam hatinya untuk bertanya, apakah dia punya hutang? Geli ya, berapa hutangnya? 4 dirham ya Rasulullah. Berapa 4 dirham kalau diuangkan sekarang? Diuangkan sekarang 4 dirham itu cuma 124.000 rupiah. Kata Muhammad, izan sallu alaihi, kalau begitu salatilah dia. Rasulullah menolak untuk menyolatinya. Kenapa? Kata ulama, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang, syafaatnya Nabi Muhammad tidak akan menyentuhnya. Sampai Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, kami akan melunasi hutangnya, sholatilah. Baru Nabi SAW mau menyolatinya. Terjadi siang hari, sore hari cari Imam Ali. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi hari cari, ya Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Ya Rasulullah, baru saja aku pulang daripada membayar hutangnya. Apa kata Nabi Muhammad? Baru saja aku melihat api yang membakarnya telah padam. Hati-hati. Harta benda itu sebelum kita itu lahir sudah ditentukan, Pak. Jangan kita maruk. Jangan kita sampai gara-gara dunia enggak sholat, gara-gara dunia enggak mau dekat para ulama, gara-gara dunia sampai kita jauh daripada pondok pesantren, gara-gara dunia sampai jauh daripada sebab-sebab hidayah. Ini yang ditakutkan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mal faqru ahsya alaikum. Aku tidak pernah takut kalian fakir, enggak pernah takut. Kenapa? Nabi kalian juga fakir. Enggak pernah takut. Tapi yang aku takutkan adalah kalau sudah dunia datang kepada kalian,
fatatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Maka di saat itulah kalian akan berebutan untuk mendapatkannya. Di saat itulah kalian akan binasa sebagaimana mereka umat-umat yang terdahulu binasa karena mereka berebutan untuk mendapatkan dunia. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena dia itu jauh daripada ulama. Coba dekat para ulama. Mohon maaf, ada 4 golongan biar kita tahu. Kenapa sih sebabnya 4 golongan ini jauh daripada ulama? Karena 4 golongan ini paling banyak setannya. Jangan bilang, Pak, oh setan itu nggak pinter, Beb, saya ini sudah S3. Jangan bilang begitu, Pak. Saya ini baru S3, S3-nya kali 2. Karena Pak, doktor saya 2, UIN Malang dan juga di UTM Malaysia. Berarti kan S-nya 6. Tapi setan itu, Pak, iblis itu S-nya udah ribuan. Berapa banyak ulama-ulama dan aulia itu sudah sampai ke tingkatan yang tinggi kemudian dijadikan zindik oleh setan. Jangan kita katakan bahwasanya kita ini membodoh-bodohi setan. Setan membodohi kita. Bahkan yang banyak dibodoh-bodohi setan justru mereka ini 4 golongan. Siapa ini 4 golongan? Yang pertama para habaib. Kenapa para habaib? Karena habaib itu adalah anak cucu Nabi Muhammad. Yang paling dibenci daripada umat ini Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sudah meninggal lalu kemudian setan itu dendam terus dicari, dicecar itu para habaib itu? Tidak akan dijadikan habaib itu seperti yang disampaikan oleh datuknya Safinatun Nuh. Bukan semua orang habaib jadikan Safinatun Nuh. Siapa habaib yang jadikan Safinatun Nuh? Yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang thariqahnya seperti thariqah aslaf, seperti thariqah datuk-datuk mereka. Enggak akan bakal biarkan. Makanya kalau ada habaib seperti dikatakan oleh Aba Guru Zaini yang di Banjar, kalau pengen pondoknya besar harus ada habaibnya di situ. Kalau sudah ada habibnya di situ, insya Allah besar. Kenapa? Rasulullah senang. Kenapa? Karena anak cucunya ini oleh setan. Bagaimana caranya supaya jauh dari ulama? Apalagi sampai jadi ulama. Sehingga apa? Kalau seumpama ada satu orang yang ingin menjadikan anak cucu Nabi SAW sebagai ulama, Nabi Muhammad akan senang kepadanya. Oleh karenanya, alhamdulillah nihaya ada pondok, ada habaibnya. Alhamdulillah, berarti insya Allah nihaya bakal besar insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, para pejabat. Mohon maaf Pak Kabak, para pejabat. Kenapa? Karena pejabat itu pegang kebijakan. Kalau seumpama mereka itu tahu, lalu mereka itu faham, mereka itu cerdik, mereka itu mencermati dengan pesan-pesan disampaikan oleh kakek moyang kita yang telah merebut kemerdekaan di negara Indonesia setelah dijajah 350 tahun yang lalu, di mana kemudian mereka itu telah berpesan kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kita dilupakan oleh setan untuk membangun jiwanya. Kapan kita bangun jiwanya? Di mana kita bangun jiwanya? Bangun badannya iya, rumahnya bagus, bajunya bagus, mobilnya mewah, tapi jiwanya mana? Jiwanya melempem, nggak ada rasa takut, takutnya kepada BPK, takutnya pada polisi, nggak takut pada Allah. Ini terjadi, kenapa? Karena tidak terdidik jiwanya. Alhamdulillah, saya gini-gini, saya mengumpulkan antara pendidikan pondok dengan pendidikan umum, sehingga alhamdulillah guru saya kaliber ulama kaliber dunia, Profesor Dr. Said Muhammad Maliki rahimahullah, guru saya. Habib Zain Ibrahim Semit di Madinah, guru saya. Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri di Hadramaut, guru saya. Alhamdulillah, setelah saya pulang saya ambil gelar doktor, alhamdulillah. Tapi saya setiap hari kalau mencium kaki, mencium ibu saya mencium tangan ibu saya. Lalu saya cium dahi ibu saya, dan setiap hari saya cium kaki ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu belum tentu. Memang saya punya banyak catatan, banyak tulisan. Saya punya kitab yang sudah dicetak dan tersebar di mana-mana sebanyak 26. Belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya berdakwah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau kita sudah benar-benar dapat ridhonya orang tua, pasti dapat ridhonya Allah. Kenapa saya begitu eman-eman sama ibu, sampai kami berlima bersumpah untuk tidak menyampaikan kabar yang tidak baik kepada ibu saya, yang baik-baik untuk beliau. Dan kami berebutan untuk membelikan sesuatu yang mahal-mahal untuk ibu saya. Kenapa? Tambah kita belikan, tambah kita manja, tambah kita senangkan orang tua, tambah diberkati Allah Ta'ala harta kita. Karena kita telah mendengar sebuah hadis, beruntung yang masih punya ibu, beruntung apalagi yang masih punya kedua orang tua,
ketika ibu kita meninggal dunia telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, nanti ada seruan di atas sana yang didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia tidak bisa mendengarnya. Apa isi seruan itu? Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Sekarang dia sudah tidak ada, maka carilah dengan susah payah. Beruntung yang masih punya orang tua. Ulama sudah menyatakan ini ada sebuah teori yang pasti. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya, ayah dan ibunya sebagai raja dan ratu, pasti demi Allah, sebagai apa saja dia menjadi raja. Sebagai seorang pengusaha yang paling sukses. Sebagai ulama yang paling sukses. Sebagai pejabat yang paling sukses. Tapi ternyata setan gak bakal membiarkan. Gak bakal dibiarkan, Pak. Anak-anak bapak masuk pondok pesantren, gak bakal membiarkan kecuali setelah berusaha, berjuang dan mendapatkan doa daripada ulama atau doa daripada orang tua. Kenapa? Karena setan sudah bersumpah dalam Al-Quran diabadikan, wa izzatika la aghwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan satu pun daripada mereka berbuat kebaikan. Oleh karena itu coba lihat apa sih yang kurang dalam pendidikan kita. Nggak ada yang kurang untuk pendidikan dunia, nggak ada yang kurang, hebat sudah. Tapi kurangnya satu, pendidikan untuk menata jiwa itu sudah tidak ada dalam sekolah-sekolah kita. Mohon maaf, kalau kita ingin tahu, buktikan. Untuk membuka hakikat yang terjadi, ayo buktikan. Silakan kita masuk ke sekolah-sekolah umum, baik SD ataupun SMP, SMA negeri. Saya bukan berarti saya antipati, tidak, saya sendiri seorang rektor, alhamdulillah. Silakan tanya kepada bapak kepala sekolahnya, siswa dan siswi yang ada di sini dari mulai kelas 1 SD sampai 6 SD, 1 SMP sampai 3 SMP, 1 SMA sampai 3 SMA, jumlahnya berapa? Subhanallah, pasti jumlahnya sama. 1 SMP jumlahnya 60, sampai kelas 3 60 juga. Kalau semua berkurang, ada yang meninggal atau ada yang pindah domisili. Tapi silakan tanya kepada Kiai Haji Ahmad Tatang, tanya kepada semua para kiai punya pondok, tanya yang paling nakal di pondok ini siapa? Tanya kepada mereka, anak ibtidaiyah itu berapa? Kita tahu kalau di Dalwah, karena jumlahnya murid di tempat kami itu 15.000 orang, dari mulai santri dan santriwati. Alhamdulillah kami termasuk pondok pesantren nomor 2 yang baru ada program doktornya itu di pondok kami se-Indonesia. Alhamdulillah tempat kami, dan sekarang sudah ada 3 pondok, yaitu pondok yang ada di pondoknya di mana? Di Mojokerto itu. Nah, itu baru ada 3 pondok, dan semoga nihaya nanti ada juga seperti itu insyaallah. Tanyakan pada mereka, kalau di tempat kami ibtidaiyah, 1 ibtidaiyah berapa jumlahnya? Banyak kelasnya, sampai 11 kelas kira-kira. Naik kelas 2 berkurang, naik kelas 3 berkurang, masuk sanawiyah berkurang jauh, masuk aliyah berkurang, yang lulus hanya berapa orang? Kenapa? Yang lulus itu lulus daripada jeratan setan. Nggak mudah. Cari lembaga pendidikan di mana saja, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya di luar sana yang orang di dalamnya, penghuninya meloncat pagar, itu cuma pondok pesantren. Kenapa? Setan tidak akan membiarkan. Sehingga Pak, golongan keempat yang paling banyak setannya siapa? Santri. Kenapa? Mereka tahu kalau santri dibiarkan jadi ulama. Sebelum jadi ulama harus cegat bagaimana caranya supaya mereka gagal menjadi ulama. Nah, oleh karena itu Pak, ayo, itu yang pertama secara singkat. Yang kedua adalah para pejabat, yang ketiga adalah orang kaya, yang keempat adalah para santri. Kemudian kalau kita ingin diberkati harta kita dan semua yang kita miliki, yang pertama harus terkait dengan zikir Allah. Selalu ingat pada Allah. Salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Kalau sudah salat 5 waktu ditinggalkan, jangan salahkan kalau Allah memberikan rumah tangga yang tidak baik, harta benda yang tidak baik, yang tidak bisa membahagiakan kita, ataupun membahagiakan cuma tulisannya saja, kenyataannya saja, tapi sebenarnya tidak membahagiakan kita. Kenapa? Karena sia-sia, di akhirat kita tidak punya apa-apa. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan berkah dengan harta benda kita, jangan jauh-jauh daripada ulama.
Bawa ulama ke keluhan kita, bawa ulama ke toko kita, bawa ulama ke rumah kita. Lebih-lebih kalau anak kita menjadi ulama, wah luar biasa, akan berkah harta benda kita. Kalau kita tidak bisa, maka yang ketiga, apa itu? Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang santri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah menjamin dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan, kenyamanan, maka pasti Allah akan lintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Semoga kita termasuk diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami cinta pada ulama, kami cinta kepada lembaga para ulama, kami cinta pada pendidikan para ulama. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk membantu para ulama, berada di dalam hati para ulama, selalu menyenangkan para ulama, sehingga kelak nanti pada mahsyar ya Allah kami termasuk mendapatkan syafaat para ulama. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah memberikan kami anugerah yang terbesar yang pernah Kau berikan kepada hambamu, yaitu hambamu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, melimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, berguna untuk akhiratnya, berguna untuk nabinya, berguna untuk agamanya, dan kemudian meninggal dunia setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kenang-kenangan salawat busyra. Ijazah salawat busyra. Salawat busyra itu adalah salawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pendiri Pondok Darul Dakwah. Tepatnya pada tahun 2016, malam 10 Muharram. Terus istiqomah 3 bulan, enak selalu. Yang namanya hati itu lapang, rezeki itu mudah, keluarga itu enak, ya harmonis, romantis, bahkan subhanallah keajaiban selalu datang terkait dengan salat busyra. Yang paling terakhir ada satu orang gadis umurnya 22 tahun, 11 tahun lamanya dia kena lumpuh. Kemudian di salah satu medsos dia mendengar tentang salawat ini, maka dia itu membacanya. Subhanallah 3 bulan setelah membaca secara istiqomah, tiba-tiba dia itu bangun tidur jalan, nggak sadar dia. Begitu dia jalan baru dia sadar, loh saya kan lumpuh. Teriak dia dan histeris, datang ke rumah saya dalam keadaan menangis. Subhanallah berkatnya salat busyra. Kenapa? Ini merupakan tanda kasih sayangnya Nabi Muhammad untuk umat ini. Coba kita ingat dulu kan, kakek moyang kita kalau punya hajat baca Yasin berapa kali? 41 kali. Coba kalau kira-kira diundang sama Kiai Ahmad, nanti malam Rebo depan kita akan kumpul lagi di tempat ini untuk membaca Yasin 41 kali. Ada yang datang nggak? 2,5 jam bacanya. Tapi subhanallah Rasulullah bilang kalau baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali, kalau kita hafal 7 menit selesai. Nanti kita akan bacakan, antum ikuti anak semuanya. Kemudian kita akan baca dengan nada tibil qulub sebanyak 3 kali dengan niat semua hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Dan semoga kita sebelum meninggal semuanya bermimpi Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah jaminan insyaAllah nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihid wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Saya terjemahkan dulu supaya lebih mantap. Allahumma salli wa sallim, ya Allah sampaikan, haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, harapannya tubashshiruna biha, engkau berikan kabar gembira kami, wa ahlana dan keluarga kami, wa uladana dan anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau senangkan kami dan bahagiakan kami serta engkau berikan kabar gembira kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti.
Kemudian kita akan baca dengan nada tibil qulub 3 kali. Kenapa kita baca dengan nada tibil qulub? Karena diimpikan suatu waktu Nabi Muhammad SAW membacanya dengan nada tibil qulub, dan Nabi Muhammad SAW senang ketika dibaca dengan nada tibil qulub. Bahkan Nabi SAW insyaallah hadir rohaniahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Jadi kalau mau dapatkan surat Busyra ini tinggal tulis di Google surat Busyra Habib Segaf, atau di Facebook saya atau di Instagram saya Ustaz Segaf Baharun, itu nanti akan keluar di situ, ada di situ ya. Nah, jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semua yang ada di sini, laki perempuan semuanya, saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan disebarkan, diijazahkan kepada siapapun juga, dengan syarat jangan dikomersilkan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas tausiah wal mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan dengan mau'izatul hasanah dan tausiah tadi tergugah hati kita, dan apapun yang disampaikan oleh beliau diaplikasikan kepada keseharian kita masing-masing. Hadirin dan hadirat, jangan dulu beranjak dari tempatnya masing-masing, agar tetap untuk duduk di tempatnya masing-masing, karena setelah ini kita akan membacakan doa, yang mana doa itu akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Sayyidil Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.